Senang dapat kembali jumpa dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Resla Rosa. Dan ini kita masih dalam suasana tahun baru. Kami ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh pemirsa YKB GKI TV. Dan kita akan berbincang pada hari ini dengan narasumber kita, Pendeta Dr. Martin Sindaga. Selamat tahun baru Pak Martin. Selamat tahun baru Pendeta Renus. Selamat tahun baru saudara-saudara pemirsa yang terkasih. Iya, tahun baru dan kita akan bicara tentang harapan di tahun 2021. Harapan di 2021. Vaksin sudah datang, Pak Martin. Ya, tapi kita tahu bahwa itu memerlukan masih proses panjang. Kita belum tahu bagaimana hasilnya, siapa saja yang apakah bisa cepat seluruh rakyat Indonesia mendapatkan vaksin seperti itu, dan mungkin ekonomi belum terlalu membaik. Nah, apakah apa saja yang nanti masih bisa kita harapkan? Tapi sebelum sampai ke sana Pak Martin, melihat betapa dahsyat yang kita alami di tahun 2020. Banyak keluarga yang kehilangan orang yang dicinta, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak pengusaha yang mengalami bukan hanya penurunan pendapatan, tapi ada yang mungkin bangkrut. Ya, persoalan keluarga juga terjadi karena orang tidak bisa merespon dengan baik masalah ekonomi tadi ini. Maka dari bertubi-tubi problem, persoalan, pergumulan yang kita alami di tahun 2020, apakah di tahun 2021 ini kita masih patut berharap, Pak? Dan ternyata, Pak Arlianus, harapan itu yang telah membuat kita melewati tahun 2020. Oke. Ya. Jadi tanpa harapan jauh lebih buruk. Dan dengan harapan kita sebenarnya telah melewati. Mungkin tidak sebaik-baiknya kita lewati, tapi kita telah sintas, katakanlah ya, survive dengan harapan. Tadi Pak Pendeta mengatakan vaksin sudah datang, dan kita juga dengar tahun lalu ya, pada Desember, pemetaan di Amerika mengatakan bahwa dengan adanya vaksin ini, toh masalahnya terletak pada distribusinya. Jadi Amerika punya masalah distribusi, Eropa punya masalah distribusi, apalagi katanya menurut model vaksin Pfizer, dibutuhkan pendingin 15 derajat Celcius, minus 15 derajat Celcius, dan lemari es kita kan nggak sehebat itu ya, nggak sedingin itu, jadi dibutuhkan ekstra teknis. Tapi poin yang mau kita dalami adalah harapan itu perlu ya, dan terbukti penting untuk kita melewati, tapi ternyata harapan itu mesti lebih spesifik kita kembangkan. Harapan itu mesti tertentu kita posisikan. Maksudnya begini, ternyata harapan itu terletak pada vaksin, gitu ya. Ekonomi harapannya pada vaksin, kan begitu. Kesehatan tentu pada vaksin, tapi juga yang lain-lain. Akhirnya orang mengatakan di vaksin itu ada harapan. Jadi untuk melanjutkan berharap, ya, kita nggak bisa lagi punya model harapan, ya nanti bagaimana yang akan datang lah, ya saya ikut arus saja. Padahal menjalani seperti air mengalir. Padahal katanya ikut arus itu ikan yang mati ya. Justru ikan salmon itu melawan arus ya. Makanya dia begitu kuat dan begitu dihargai. Jadi harapan ternyata harus lebih spesifik kita temukan. Dan kebetulan saya menemukan buku Al Gore ya. Buku mantan wakil presiden Amerika ya, yang mendapat Nobel karena lingkungan hidup ya. Kan dia membuat film tentang tentang lingkungan hidup ya. Dan dia mengatakan ada 4 hal yang kita harus masuki kalau kita mau berharap. Dan kita tidak kalah dan tidak terlantar. Yang pertama katanya memang seperti terbukti juga sekarang, harapan itu terletak pada sejauh mana dan sedekat apa kita dengan sains ya. Jadi kita nggak boleh anti sains, kita mesti betul-betul menguasai sains. Bahkan sebagai negara, lembaga riset nasional katakanlah ya,
tentang sains. Sains itu berarti ilmu yang diterapkan ya, ilmu yang menjadi alat, tools, itulah sains, mesti menjadi satu bidang tempat kita berharap, gitulah. Yang kedua, seperti tadi Pak Adrianus katakan, ekonomi. Nah, kalau Al Gore mengatakan kita harus melihat, mewaspadai bagaimana sebenarnya pasar kapitalistik ini bergerak gitu. Oke. Mungkin itu bahasa khas Amerika ya. Di Amerika kapitalisme itu tidak haram. Di kita karena kita punya warisan anti kolonialisme, karena kolonialisme kita anggap membawa modal, mengambil semua yang kita punya. Apalagi kolonialisme kita wajahnya VOC, yaitu dagangan, kantor dagang kolonial, maka kita kritis terhadap kapitalisme. Tapi itu kita harus hadapi seperti yang Adrianus tadi katakan, masalah ekonomi. Yang ketiga juga ternyata yang menjadi isu adalah bahwa sepertinya kita sedang berkelahi dengan lingkungan hidup ini. Oke. Jadi perkelahian kita dengan lingkungan hidup memukul balik kita. Ya, kita tahu penyakit ini disebut zoonosis, yaitu apa? Meloncatnya penyakit binatang ke manusia. Ya, jadi katakanlah kelelawar itu biasanya kan nggak punya penyakit. Kita lihat anjing kita penyakitnya sedikit lah. Dia bisa mengatasi sendiri. Tapi ketika kelelawar nggak bisa lagi mengatasi penyakitnya dan loncat ke kita, yaitu COVID ini, ya, kita pun nggak akan mampu lagi mengatasinya. Harusnya udah selesai di kelelawar, tapi loncat. Itu kenapa? Karena kehidupan kelelawar itu semakin kita pepet, dia kita bawa ke pasar, dia kita makan, dia kita perdagangkan, sehingga lingkungan hidupnya rusak, kita pun rusak akibatnya. Ekosistemnya rusak. Ekosistem kita pun kena. Jadi kita yang berharap itu mesti juga dengan cara memelihara kehidupan. Ya, makanya saya senang sekali sekarang banyak orang yang makin bercocok tanam loh di era rumah ini. Ya. Malah hidroponik. Ada hidroponik, malah ada bunga-bunga yang harganya meningkat ya, aglonema gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, yang terakhir katanya jangan sampai kita juga lupa bahwa kekuatan dari kekuasaan harus kita jinakkan ya. Kekuasaan harus kita jinakkan. Dan itu membutuhkan apa yang disebut demokrasi. Bukan hanya demokrasi di dalam negeri kita. Kita lihat kan kita frustrasi kadang-kadang karena demokrasi menghasilkan katakanlah money politik saja gitu ya. Tapi juga demokrasi global ini gitu. Jadi nggak perlulah secara global ada yang menjadi polisi dunia gitu ya. Ada yang menjadi pesakitan yang kesetaraan antar bangsa berarti kan. Betul. Jadi di situ, jadi 4 skenario besar ini kiranya kita hayati kalau kita mau berharap. Dan terbukti semakin kita saintifik, harapan itu semakin nyata dengan vaksin yang sudah datang tahun lalu itu. Nah, gini kan Pak, kita bicara harapan di tahun 2021. Ya. Ada 4 sebutlah aspek atau basis lah tadi, di mana harapan itu kita boleh berharap kalau ini berjalan bergulir dengan baik. Ya. Urusan yang pertama tadi soal sains, saya kira kita sudah ada tandanya nih, vaksin sudah. Bahkan hebatnya vaksin itu juga kita terjemahkan dalam vaksin merah putih. Yes, ya. Dan itu di Unpad misalnya, dan di Bandung. Ya. Vaksin gitu. Jadi kita pantaslah berharap bahwa COVID ini dapat secara bertahap diatasi. Ya. Oke. Tetapi kan ada 3 aspek yang lain tadi Pak Martin. Betul. Ya, tadi kan yang kedua adalah soal aspek pasar kapitalis. Apakah cukup optimis kita melihat karena memang kan ini menjadi amburadul sekarang ini kan karena COVID ini. Semua termasuk ekonomi kan hancur, oke? Apakah di tahun 2021 ini memang kita punya landasan yang cukup kokoh untuk berharap bahwa keadaan saat tadi dikatakan malah mungkin belum membaik. Tapi kalau kita harus berharap, apakah punya cukup alasan untuk kita berharap bahwa keadaan ekonomi kalaupun tidak membaik minimal nggak memburuk kah menurut? Itu memang berat sekali. Saya kebetulan baru ketemu dengan teman-teman di Biro Pusat Statistik ya. Oke. Kebetulan kami sedang mengukur indeks aktualisasi Pancasila gitu ya. Nah, dalam percakapan dengan orang di statistik itu, saya bertanya soal indeks Gini ya. Oke. Indeks pendapatan
dan mengapa kita di Indonesia tinggi sekali gap pendapatan. Tapi menarik sekali bahwa indeks pendapatan itu diukur dari pengeluaran, kan gitu. Karena orang Indonesia nggak mengaku berapa pendapatannya, tapi dia suka menunjukkan pengeluarannya. Gitu. Jadi mengukur indeks pendapatan dengan pengeluaran loh. Jadi kalau kita nggak mengeluarkan apa-apa, dikira kita nggak punya apa-apa. Jadi jangan ragu belanja gitu. Nah, tapi yang menarik katanya, dengan tingkat kemiskinan yang parah gitu ya di Indonesia, dan dilihat pengeluaran terbesar orang miskin di Indonesia itu adalah rokok. Oh my. Jadi memang bukan hanya kemiskinannya membuat dia akan lupa makanan bergizi, tapi juga kemiskinannya akan membuat dia semakin mudah sakit karena dia merokok, kan begitu. Sehingga nanti ujungnya adalah gampangnya dia dirawat dan akhirnya kepala rumah tangga kehilangan katakanlah produktivitasnya. Jadi memang ada fakta-fakta statistik, makanya kan harapan sekarang nggak boleh lagi sentimental ya. Harapan kita harus sedikit terukur bahwa di ruang ekonomi ini kita punya problem terbesar. Dan agak berat berarti. Dan agak berat. Nah, kalau boleh loncat ke soal gereja ya, nanti Pak Adrianus bisa juga cerita GKI ya. Di gereja saya misalnya GKPS, walaupun orang sudah atau orang kesulitan berkumpul di gereja yang umur 60-an tidak ke gereja gitu ya, tapi jemaat itu masih setia menyumbang secara daring, menyumbang dengan via bank, dan terbukti bahwa selama jemaat itu terjaring, selama jemaat itu terkoneksi, mungkin dengan GKI TV kalau di GKI, kalau dengan kami dengan GKPS TV misalnya, tetap dia setia. Walaupun terjadi pengurangan katakanlah sumbangan atau kolekte, sehingga sekarang hanya ada 60% dari dulu 100%. Jadi di sektor gereja pun tidak muncul langsung solusi gitu ya. Mungkin hanya bisa bertahan, yang penting terkoneksi. Jadi ada problem di situ. Tapi kabar baiknya begini, Pak Adrianus ya. Ternyata yang menyelamatkan kita bukan perusahaan-perusahaan besar. Ternyata yang menolong kita bukan kalau ada katakanlah perusahaan dengan 100 orang terkaya, bukan. Yang menyelamatkan kita justru adalah kemauan lembaga-lembaga kecil seperti GKI, seperti gereja untuk berbagi dengan tetangga. Seperti di PGI, ya, seperti di PGI ada namanya Oikonomics ya, yaitu jaringan digital yang mendistribusikan tukang masak ini ketemu dengan tukang makan ini, penjual buah-buahan ini ketemu dengan penjual rujak, ketemu dengan angkotnya, dan itu rupanya masih bisa bertahan, dan mungkin ini kita harus maksimalkan ya. Berarti sebenarnya meskipun sebutlah secara makro masih ekonomi agak berat, tetapi dengan semakin mengembangkan solidaritas dan lembaga-lembaga kecil ini membuat sebutlah jaringan-jaringan untuk menolong anggota masyarakat bertransaksi, maka kita masih tetap patut berharap bahwa ekonomi kita mungkin belum membaik, tetapi kita tetap dapat bahwa kita bisa bertahan akan melewati 2021 dengan tetap dan ada pertumbuhan. Baik. Dan ada pertumbuhan. Ya, kita berharap ada pertumbuhan. Ya. Tapi setidaknya kita bisa bertahan, tidak akan mengalami kehancuran begitu, karena tadi lembaga-lembaga kecil itu sebutlah entah LSM atau kelompok orang-orang anak-anak muda tertentu yang membangun apa namanya startup seperti itu, jaring seperti itu yang justru memberikan backup bagi masih bergulirnya ekonomi. Betul. Jadi tetap masih bisa berharap dari aspek sains. Kita punya landasan berharap. Dari sudut ekonomi kita punya landasan berharap. Apakah dari sudut kecenderungan kita terhadap pemulihan ekologi, dan yang terakhir tadi soal apa? Kekuasaan dan demokrasi. Apakah masih punya landasan berharap? Kita akan perbincangkan setelah informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gemat Kasih Indonesia. Masih dengan saya Pendeta Aris Lor sebagai pemandu perbincangan. Kita tetap berbincang tentang harapan kita di tahun 2021 bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Pak Martin, tadi kita udah berbincang mengenai bahwa dari aspek sains dan dari aspek ekonomi, walaupun ekonomi tetap berat, tapi kita tetap punya landasan untuk berharap kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik, begitulah. Ya. Nah, bagaimana dari soal aspek ketiga tadi, soal ekologi? Apakah ini semakin memburuk, tak terkendali? Ya, orang yang menghancurkan baik penghancuran alam maupun inilah tadi Pak Martin ngomong soal kegiatan kita yang ingin makan segalanya ini. Omnivora. Omnivora. Ya, betul. Nah, mungkin kita orang Indonesia kurang cepat bereaksi tentang kerusakan lingkungan ya. Di Eropa yang hampir mendapat Nobel kan itu bernama Greta Thunberg ya. Dia umurnya belasan, lalu dia meminta teman-temannya di Swedia untuk tidak ke sekolah. Dan itu mengagetkan. Kenapa tidak ke sekolah? Karena kita punya PR di rumah. Jadi kita kerjakan PR kita di rumah, dan PR itu apa? PR itu menghilangkan semua sumber-sumber yang mengkonsumsi energi di rumah, menghilangkan yang punya efek-efek rumah kaca di rumah, sehingga boykot sekolah. Kenapa? Kalau kita belajar di sekolah ini, justru kita nggak punya masa depan katanya. Sebab masa depan kita dihancurkan oleh orang tua kita. Dan kalau kita mau punya masa depan, justru kita nggak usah sekolah. Tapi apa? Tapi kita menjaga lingkungan dengan pulang, karena PR kita ada di rumah. Sehingga lingkungan dijaga, dan terjadi demonstrasi besar-besaran di Eropa oleh seorang remaja, dan hampir dia dapat Nobel ya? Hampir dia udah diusulkan, Thunberg namanya. Dan orang barat kayaknya udah sampai pada kesimpulan inilah satu-satunya yang paling mengancam sekarang, kehancuran lingkungan. Katanya di Cina begitu ya, ketika Olimpiade mau dilaksanakan, orang Cina, RRC maksud saya, harus mematikan mesin-mesin pabriknya. Kalau enggak, kota Beijing akan gelap oleh kabut. Demikian juga New Delhi sudah tertutup kabut industri. Jadi memang kerusakan lingkungan ini juga menjadi serius. Di Indonesia misalnya demo Omnibus Law ya, mungkin yang demo buruh, tapi ada juga teman-teman saya yang demo karena isu Omnibus Law yang paling serius adalah SDA, sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam ini akan dikeruk, dan ekonomi kita yang disebut ekstrapolatif ini ya, yaitu apa? Ekonomi yang menjual apa aja yang laku dari bumi ini gitu ya, bukan ekonomi pengolahan, bukan ekonomi high tech kita, tapi eksploratif ini. Nah, ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Jadi menurut saya kalau boleh gereja, saya dengar GKI sudah mengembangkan Green Church ya, gereja hijau atau rumah yang hijau atau kampung yang hijau atau nanti kecamatan yang hijau, kota yang hijau, Green City, Green Car gitu ya. Menurut saya itu mesti menjadi tanggung jawab kita kalau kita mau berharap. Ingat bahwa penyakit yang diakibatkan oleh COVID ini adalah penyakit yang loncat dari kerusakan lingkungan. Kita harus sadar betul itu. Ini bukan penyakit tulah dari Tuhan, ini bukan kuasa-kuasa gelap. Ini karena kuasa manusia yang merusak lingkungan. Jadi masing-masing kita perlu mengembangkan sistem
menjaga lingkungan, dan nah ini menurut saya masing-masing pribadi kiranya membangun style ugahari gitu loh, style keugaharian, Kesederhanaan. ya, dan itu sesuai dengan doa kita kan ya, berilah hari Kami. ini yang secukupnya ya, hari ini. Menurut saya itu bisa itu. Berarti sebenarnya secara umum landasan untuk berharap dari aspek ekologis ini agak lebih berat dibanding ekonomi tadi. Lebih berat ya. Bayangkan Kalimantan itu sempat berbulan-bulan kabut ya. Bayangkan Australia terbakar hutannya. Bayangkan di musim dingin Los Angeles, maksud saya provinsinya itu juga kebakaran gitu ya. Es mencair, dan itu apa yang disebut nanti muncul namanya pengungsi iklim. Climate refugee, jadi orang itu mengungsi karena kerusakan lingkungan, dan itu menurut saya akan menjadi beban kita. Jadi kalau kita ingin tetap memelihara harapan dan mengerjakan harapan itu, kita mesti mengambil bagian yang lebih agresif lagi dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup dengan aksi-aksi yang bisa dikerjakan entah individu dan entah komunitas. Ya, betul. Dan sebenarnya individu penting ya, karena rupanya untuk melawan kerusakan lingkungan setiap kita bisa gitu ya. Karena kita yang individu juga punya apa namanya, saham dalam merusaknya kan. Betul. Bukan hanya perusahaan besar. Ya, ya. Walaupun kita berharap perusahaan besar lebih aktif ya, terutama katakanlah pembuangan pabrik-pabrik di di Suling gitu ya. Terus asap-asap dari pabrik semen jangan sampai merusak pernafasan dan lain-lain. Tapi ternyata sikap individu, lifestyle itu juga menentukan bagaimana lingkungan ini kita bisa pelihara. Dan di situ menurut saya kunci paling efektif. Jadi setiap orang mesti menemukan katakanlah apa cara dia untuk mengurangi yang disebut jejak karbon gitu ya. Nah, Thunberg ini sampai ketika dia diundang ke New York, dia nggak mau naik pesawat, dia naik kapal laut. Karena menurut dia pesawat itu menciptakan footprint atau jejak karbon yang besar sekali ya. Kadang-kadang kita bingung, kita bersyukur nggak sih sekarang pesawat-pesawat pada di grounded gitu ya. Kadang-kadang ya ada juga gunanya, langit makin biru katanya. Tapi di pihak lain masing-masing kita bisa membatasi jejak karbon kita. Makai motor, makai mobil. Dan sekarang bagus sekali lifestyle baru, walaupun nggak usah pakai sepeda mahal, yaitu orang bersepeda. Di Jakarta ini naik ke ratusan persen orang bersepeda, tapi janganlah sepeda yang harus dibeli di Inggris itu. Tapi gini Pak Martin, kan kalau soal ekologi ini kan tentu individu punya peran. Tapi kalau tidak ada penataan yang baik dari pemerintah, agak repot. Gimana kecenderungan pemerintah dalam memberi basis bagi harapan di bidang ekologi ini? Ya, dari yang kita lihat ekonomi kita masih ekonomi menjual sumber-sumber mineral, menjual hutan, mengubah hutan menjadi sawit ya, menggali sumber-sumber mineral di tanah. Sehingga menurut saya pemerintah kita mesti menemukan alternatif dari ekonomi ekstrapolatif menjadi ekonomi yang lebih berdasar pada pengelolaan ya, pada produk-produk yang lebih pertambahan nilai, betul, added value-nya mesti ada. Jadi di sini kita akan mengalami krisis, dan menurut saya nanti akan lebih banyak kita menghadapi longsor, menghadapi konflik di tenaga kerja, terutama di buruh karena masalah ini. Jadi gerakan awam atau gerakan masyarakat menjaga lingkungan menurut saya menjadi kunci, dan itu kesempatan kita warga GKI, warga gereja untuk menunjukkan sesuatu. Melaluinya dia membatasi pengerusakan lingkungan, dia menumbuhkan pohon, dia menumbuhkan keasrian dari rumahnya, di lingkungannya, di lingkungan gereja. Menurut saya di situ. Kalau yang keempat tadi tentang demokrasi kan tadi itu ya. Jadi kita boleh menaruh harapan bahwa keharapan kita akan hidup semakin baik kalau
tadi mengendalikan ya, Al Gore mengatakan mengendalikan kekuasaan begitu. Apakah kita cukup optimis bahwa kehidupan demokrasi kita di tahun 2021 ini akan semakin baik setelah pilkada yang lalu misalnya di bulan Desember, dan lihat konstelasi tarik menarik kekuasaan di para tokoh-tokoh di negeri kita? Memang ada tren konon katanya dibutuhkan negara yang semakin stabil, ya. Bahkan ada tuduhan pemerintah ini semakin sewenang-wenang, banyak penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan protes misalnya. Jadi ada orang bahkan juga mengatakan demokrasi itu terlalu mahal, gitu ya, terlalu berbiaya tinggi sehingga dibutuhkan satu model demokrasi yang lebih pas. Ya. Menurut saya ini yang kita harus cari agar di satu pihak demokrasi Indonesia tidak for sale, tidak demokrasi yang diperjualbelikan, di pihak lain agar demokrasi ini menghasilkan tata kelola ekonomi, bukan demokrasi ini membuat ekonomi biaya tinggi, ya, dengan seluruh proses korupsinya, tapi demokrasi ini menciptakan cara mengelola ekonomi yang lebih baik. Jadi seperti kata Hatta, yang kita cari adalah demokrasi ekonomi, gitu ya. Nah, kalau ini berhasil, menurut saya dengan pemerintah yang stabil, maka orang bisa berharap bahwa semakin demokrasi semakin sejahtera, ya. Amartya Sen misalnya dalam bukunya yang membuat dia dapat Nobel, tidak ada kelaparan di negara demokrasi. Justru negara totaliter yang lapar. Kenapa? Karena distribusinya selalu terhalang oleh kesewenang-wenangan dan korupsi. Nah, kita berharap semoga demokrasi ini menyumbang pada distribusi kesejahteraan, dan Indonesia bisa meyakini demokrasi adalah jalan terbaik untuk sejahtera, gitu ya. Bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk ongkang-ongkang kaki tapi dapat uang, tapi untuk membagikan kekayaan. Demokrasi jalannya. Kita berharap di situ. Nah, tadi kan kita ada 4 hal tadi kan ya. Kita boleh berharap dan akan punya landasan yang kokoh untuk berharap, andaikan keempat atau ketika keempat sebutlah aspek ya ini, bahwa sains terkelola dan termanfaatkan dengan baik, ekonomi terkelola dan terdistribusi dengan adil, lingkungan terkelola, terawat dengan baik, terjaga dengan baik, dan kekuasaan dikontrol dengan baik melalui mekanisme demokrasi yang tentu demokrasi yang baik, bukan demokrasi prosedural yang masih begitu kental di negeri kita. Nah, tantangan-tantangan apa yang muncul, Pak Martin, yang mungkin dihadapi dalam rangka membuat itu terkelola dan termanfaatkan dengan baik dan adil? Tantangannya memang cukup besar. Jadi masing-masing ruang harapan memiliki katakanlah hal-hal yang membuat kita bisa putus asa juga, gitu ya. Sains misalnya, ya. Sains kita mesti lebih mandiri. Vaksin kan diimpor. Bagaimana agar kita di dunia sains menjadi tuan di rumah sendiri dengan katakanlah teknologi tepat guna, ya, dengan vaksin yang tepat mengobati virus dengan strain, dengan jenis tertentu itu yang ada di Indonesia. Okay. Karena jangan-jangan vaksin dari Pfizer mengobati virus yang strainnya, yang jejaring DNA-nya itu jejaringnya penyakitnya orang Eropa gitu, bukan yang kita misalnya. Jadi tetap kita perlu mandiri di sains. Ekonomi seperti tadi kita diskusikan, ternyata pertumbuhan yang disebut rezim pertumbuhan berarti sering hanya memperkuat ekonomi besar, UMKM, ya, usaha menengah kecil dan mikro itu tertinggal. Justru disitulah dorongannya kalau kita mau. Aspek distribusinya belum adil. Dan soal lingkungan tadi, sayangnya kita masih mengandalkan mengekspor bahan mentah. Dan itu berarti menggali, tapi memotong. Kan Presiden Joko Widodo kan sudah mengatakan kita tidak lagi ekspor bahan mentah. Dan itu membutuhkan waktu, tapi dengan ekspor sumber daya alam ini, ya, kita butuh waktu untuk mengolahnya. Nah, dan yang terakhir, demokrasi kita yang sering dituduh masih cacat, ya,
karena masih penuh dengan money politik dan intoleransi, mengandung di dalamnya juga pesimisme, sehingga dibutuhkan satu katakanlah karya-karya agar harapan optimisme muncul dari keempat ruang-ruang yang membuat kita bisa berharap dalam tahun-tahun ke depan, khususnya di awal tahun 2021 ini. Oke, bagaimana menghadapi tantangan ini kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Anda masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV. Bersama saya Pendeta Ernestarus sebagai pemandu perbincangan, dan kita sedang berbincang tentang harapan di tahun 2021 bersama Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Pak Martin, tadi kan kita udah bicara mengenai tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Nah, bagaimana menghadapinya, Pak? Kalau hanya tantangan saja kan bikin stres, Pak. Bagaimana menghadapi tantangan itu? Dan memang kita sudah sepakat untuk berharap sekarang kita harus lebih objektif. Kan itu ya? Ya. Objektif dalam hal sains. Ya. Jadi orang Kristen atau siapapun yang mendengar acara ini kiranya mendorong agar entah lembaganya, entah dirinya kiranya semakin sadar akan sains, bahkan kiranya menjadi ahli dalam sains. Ya. Pada sains ada pintu untuk harapan di masa depan. Yang kedua pada ekonomi, ya. Dan rupanya bangsa ini walaupun ekonomi dikembangkan dengan rezim pertumbuhan, dengan
orang terkaya gitu kan ya. Semua orang bisa menjadi Bill Gates gitu kan, itu semacam mimpi. Tapi ternyata di realitasnya ekonomi kita justru hidup kalau orang-orang sederhana saling berbagi, ya. Kalau distribusi antara pedagang makanan dengan pembeli, pedagang sayuran dengan transportasinya justru terjadi. Jadi ada harapan, tapi harus lebih objektif. Yang ketiga tadi, harapan juga kiranya lingkungan hidup kita ini betul-betul menjadi rumah kita bersama. Katanya dunia ini seperti kapal sebenarnya. Kalau di satu ruang ada kebocoran, dunia ini sendiri akan Hancur. Jangan dikira kalau aku di kap VIP yang di deck itu bocor gitu ya, maka nggak apa-apa. Justru yang di VIP juga akan tenggelam. Jadi lingkungan kita harus betul-betul kerjakan. Dan yang terakhir tadi, masalah bagaimanakah demokrasi kekuasaan ini betul-betul tidak hanya menjadi biaya, ya, tidak hanya menjadi ajang orang merebut kekuasaan dan membuat orang membenci karena intoleransi, tapi demokrasi menjadi jalan kita berbagi, yang disebut oleh Hatta demokrasi ekonomi. Jadi memang itu pintu-pintu harapan kita, ya, yang membutuhkan sikap objektif. Tapi juga menurut saya karena kita ini bincang GKI, bincang gereja, selalu ada unsur yang sering disebut tersembunyi dalam data objektif. Jadi ada orang mengatakan ada fenomena yang objektif, ya, fenomena statistik yang bisa dihitung, tapi kita nggak boleh mengabaikan itu, ya. Harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan dalam hidup ini. Tapi para pemikir, ya, misalnya Jean-Luc Marion, gitu. Jean-Luc Marion baru dapat hadiah filsuf dari Paus. Karena dia seorang pemikir tapi juga seorang filsuf. Dia mengembangkan apa yang disebut data atau fenomena yang disebut turah. Turah itu seperti kita tiba-tiba hujan turun dan kita dipenuhi oleh hujan itu. Jadi menurut dia fenomena-fenomena statistik, berapa pendapatan, berapa pengeluaran, bagaimana sains menyembuhkan, bagaimana sains dikembangkan, itu objektif. Tapi sebenarnya di setiap momen sains sekalipun selalu ada penemuan yang bersifat aha gitu ya. Selalu ada momen yang bersifat turah. Jadi di setiap keadaan objektif, kenyataan ini seperti melimpahi kita dengan rahmatnya, gitu ya. Kenyataan ini seperti membuka pintu pada kita untuk menerima kemurahan hidup, bahkan sebagai orang percaya kita mengatakan berkat Tuhan. Tapi yang turah itu tidak bisa datang begitu saja. Yang turah itu hanya bisa datang kalau ada labora, gitu ya. Kalau ada kerja dan kita doakan, gitu ya. Doa yang dikerjakan, kerja yang didoakan, kira-kira begitu. Jadi menurut saya kita juga berharap bahwa setiap upaya-upaya kita sebagai orang percaya adalah upaya-upaya yang tidak hanya memastikan vaksin, tapi juga upaya-upaya yang membuat kehidupan itu terbuka, ya. Jadi ekonomi memang kita harus hitung, ekonomi memang kita harus pastikan, tapi juga ternyata dalam proses ekonomi terjadi kemurahan, orang berbagi, ya. Kita kira ekonomi itu semakin kuat kalau perusahaan kita kuat dan besar, kan gitu, membayar pajak. Tapi ternyata ekonomi itu justru bertahan kalau semakin terbuka, semakin orang mau berbagi, semakin orang dengan yang sedikit pun bisa dengan yang lain. Jadi ada yang turah gitu. Ada yang sepertinya mengatasi perhitungan objektif, tapi justru harus dihitung dulu agar yang mengatasi, yang murah hati, yang turah itu datang. Dan menurut saya secara iman kita perlu melangkah, atau seperti kata penyair Cina itu, mungkin harapan itu seperti jalan setapak, ya. Tapi kalau semakin banyak orang melaluinya, maka jalan itu terbuka, kan itu ya. Dan jalan itu memberi kita kehidupan yang lebih dari yang kita hitung, lebih yang dari kita perkirakan. Dan aspek ini ternyata menjadi aspek realitas itu sendiri ternyata. Dan kita bisa katakan itu dari Tuhan. Jadi ini aspek religius, spiritualitas dari
landas bahwa keempat aspek yang membuat kita dapat berharap tadi itu mesti digenangi atau dilingkupi oleh aspek religius kah? Kepercayaan kepada kemurahan Allah seperti itu kah? Ya, jadi kata genang itu bagus sekali. Hanya kalau kita mencangkul di ruang-ruang sains, hanya kalau kita mencangkul di jalur-jalur ekonomi, ya, lingkungan hidup dan demokrasi, di jalur itu kita akan digenangi, gitu loh, berlimpah dengan banyak berkat rahmat dan kemungkinan, dan itu sebenarnya terbukti juga ya. Kecemasan orang membuat orang ingin memperkuat ekonominya, kan gitu. Tapi justru ketika ekonomi lebih terbuka, ketika tangan lebih terulur, justru di situ kita bertahan sebaik-baiknya. Bukan ketika kita mendirikan kekuatan-kekuatan ekonomi yang menjulang. Lihat Amerika, mereka semakin goyah justru ketika mereka memimpikan kita harus number one, kita harus perang dagang, justru ekonominya makin goyah karena itu. Di acara yang lain kan di Ngulik Alkitab di YKB GKI TV kan kami pernah membahas bahwa orang yang berani berbagi itu adalah orang yang percaya dan mengenal betul siapa sumber yang ia miliki, yaitu Tuhan. Nah, kalau tadi Pak Martin mengatakan bahwa ada 4 aspek dan itu kita sebut harus digenangi oleh spiritualitas begitu, maka bisakah kita mengatakan bahwa sebenarnya 4 aspek itu akan betul-betul membuat harapan kita menjadi kenyataan kalau ia kita kerjakan dengan keyakinan sepenuhnya akan Tuhan yang selalu menyediakan. Ya, dan kita memang harus berani melakukan kritik terhadap asumsi-asumsi di belakang ekonomi, katakanlah ya. Asumsi di belakang ekonomi, kalau kita baca buku ekonomi manapun, asumsinya kan kenyataan ini scarcity, ya. Kenyataan ini langka. Dengan adanya kelangkaan, maka ada ekonomi pertukaran, ya. Semakin langka, semakin mahal, kan gitu ya. Scarcity menjadi definisi ekonomi. Tapi agamawan kan, orang percaya mengatakan bukan kelangkaan sebenarnya yang membuat aku melakukan ini, tapi karena abundance, karena sumber itu ya diberikan berlimpah, gitu. Kelimpahan. Jadi menurut saya kita harus mempertemukan ini. Apakah kita bekerja keras karena kita merasa langka terus-terus sehingga kita harus mengamankan agar tidak langka masker, maka ditumpuklah masker, atau justru urusan masker adalah berbagi-bagi masker agar masker tidak langka. Kita kan percaya itu akan disediakan, tersedia bagi kita secara cukup. Ya. Nah, jadi di tengahnya mungkin bagaimana kita, seperti memakai istilah Pak Arlianus, bagaimana kita bertolak dari ekonomi yang cukup, ya. Dan kalau sesuatu itu cukup, maka dia akan cukup untuk semua dan dia akan cukup untuk memasuki masa depan yang terbuka. Menurut saya di situ asumsinya, agar orang yang percaya seperti dalam acara Ngulik itu ya, karena sumber itu bersifat murah hati, tapi juga tidak bersifat memboroskan, tapi kiranya membuat kita tidak usah takut pada kelangkaan, tapi membuat kita yakin pada kecukupan, ya. Kalau itu menjadi cara kita hidup, menurut saya disitulah solusi-solusi untuk mendapat harapan bisa terjadi. Pak Martin, di salah satu lingkungan di gereja GKI di sini di wilayah Jawa Barat baru saja ada sebuah semacam raker untuk menetapkan bagaimana kebijakan-kebijakan umum, arahan program itu diterapkan dalam program di semua lingkup, baik dari sinode wilayah klasis atau resort kalau di GKPS seperti itu, maupun di jemaat-jemaat. Dan salah satu yang disampaikan oleh pimpinan sinode wilayah Jawa Barat adalah bahwa tahun 2021 program kita itu adalah bagaimana kita semakin menggenjot upaya mewujudkan solidaritas, karena keadaan kita banyak orang yang semakin susah. Sudah kita lakukan pada tahun 2020 bentuk, tapi kita harus semakin
menebalkan, memperbesar, dan karena itu kita perlu melakukan koordinasi supaya distribusi upaya mewujudkan kesetiakawanan itu dapat terjadi dengan baik. Menurut Pak Martin, apakah ini bisa menjadi semacam gerakan sebenarnya? Saya nggak tahu apakah ini langkah yang tepat di tengah-tengah kita juga mengalami kekurangan terus terang, ya, untuk membuat harapan itu menjadi nyata. Gini loh, apa sih kalau tadi kan ini supaya harapan saya menjadi kenyataan. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya harapan itu menjadi kenyataan juga bagi orang lain yang berharap yang sama gitu? Bagaimana? Segala dengan gagasan GKI mempertebal solidaritas, ya. Di situ ada dua hal sebenarnya, ada realisme, ya, bahwa memang kita membutuhkan dukungan orang lain, kan gitu ya. Kita membutuhkan katakanlah keamanan secukupnya, kan itu ya. Karena kemiskinan nggak bisa dibagikan. Mesti ada secukupnya sehingga saya bisa solider, kan gitu ya. Di pihak lain, kita juga yakin bahwa dengan mampu mencukupkan diri, maka kita juga mampu mencukupkan orang lain. Jadi dengan kata lain, institusi agama apalagi mesti realistis, mesti objektif, ya. Namun objektivitas itu dia mau atasi. Dan menurut saya GKI yang bersolider itu menjadi cara untuk memang realistis. Dia harus punya sesuatu juga, ya. Tapi dia tidak mengatakan mari kita mengamankan diri, kan gitu. GKI aman, ya. Seperti Trump making American great, justru kalah kan, ya. Bukan making GKI great again, bukan. Tapi membuat GKI secukupnya memiliki dan secukupnya membagi-bagikan. Menurut saya di situ ada gerak iman, tapi juga gerak itu menjadi praktis dan menjadi nyata gitulah. Menurut saya gereja-gereja kiranya lebih berani, ya, secara realistis meletakkan harapannya di mana, tapi juga harapannya kiranya juga bagi orang lain. Baik Pak Martin, mungkin masih banyak saudara-saudara kita, termasuk mungkin para sahabat DKBG TV ini yang memang agak sukar yang melihat adanya harapan di tahun 2021 karena berat sekali yang kita hadapi 2020. Tapi kita telah membahas bahwa harapan itu ada kalau begini-begini. Nah, sebelum acara ini kita akhiri, bisakah Pak Martin tolong Pak Martin menyampaikan semacam pesan pastoral kepada supaya memang sulit, tapi kita masih harus berharap, dan harapan kita bukan harapan yang kosong tapi ada landasannya. Silakan Pak Martin. Apa yang dikatakan Pendeta Arlianus Larosa itu penting sekali. Tampaknya kita harus berharap sekarang. Dan dengan harus berharap berarti kita mesti menemukan hal-hal yang lebih objektif tentang harapan kita. Yang pertama, sains. Sekelompok orang memang yang bisa mendalaminya, tapi kalau saudara mau memasukinya, masukilah. Ada harapan di situ. Yang kedua tentu soal ekonomi. Dan rupanya soal ekonomi harapannya bukan dengan memperbesar diri, bukan dengan mengamankan diri, tapi dengan mencukupkan diri. Dan kalau kita mencukupkan diri, justru orang lain juga bisa menerima dari kita. Harapannya di situ. Jadi jangan takut berharap secara ekonomi dengan prinsip Kristiani, berilah kami secukupnya hari ini ya Tuhan, dan orang lain juga akan berkecukupan. Dan yang ketiga, mari kita membangun gaya hidup yang lebih ugahari. Agar apa? Agar yang kita konsumsi secukupnya dan energi yang kita pakai juga secukupnya. Perhatikan listrikmu, perhatikan AC rumahmu, agar dengan demikian lingkungan bisa terbaikkan. Dan keempat, jangan lupa untuk aktif berdemokrasi. Sebab apa? Sebab kekuasaan pemerintahan kita harus batasi agar tugasnya bukan untuk merebut, tapi untuk dengan wewenang yang dia punya, dia bisa membagi-bagikan kesejahteraan sebaik-baiknya. Kalau begitu bangsa ini, kita sebagai gereja juga punya harapan dan harus berharap. Tapi ingat, dengan banyak ruang-ruang tadi, sambil kita yakin bahwa kenyataan ini kadang-kadang bahkan seringkali melampaui yang kita harapkan. Dan itu keyakinan kita pada rahmat Tuhan dalam hidup ini. Salam dan selamat berharap di tahun 2021 dan tahun-tahun ke depannya. Terima kasih Pak Martin dan sahabat DKB, terima kasih kebersamaan kita
Mungkin tidak mudah, tapi harus berharap, dan di dalam Kristus kita ada pengharapan, tentu dengan terus menjaga sikap objektif. Harapan berbasis pada yang objektif, tapi dan keyakinan bahwa Allah menyediakan secara cukup bagi semua apapun yang kita butuhkan. Sampai jumpa pada episode akan datang. Tuhan memberkati.